Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Teguh. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi ya. Oke Pak. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat karena tadi saya sudah sukses dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas ya Bu ya. Tadi juga sudah saya lakukan observasi atau pengamatan waktu Bu Siti mengajar tadi kurang lebih 90 menit tadi ya Bu ya. Oke Pak. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau tadi di awal kita percakapan pra observasi, kali ini kita dengan topik yang sedikit berbeda, yakni pasca observasi. Mungkin yang perlu saya sampaikan di awal bahwa percakapan pasca ini tujuannya adalah saya nanti izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya di kelas tadi ya Bu ya. Iya Pak. Terkait dengan bagaimana Bu Siti melakukan pembelajaran. Mungkin langsung saja Bu Siti saya sampaikan saja. Yang pertama gini, ini nanti akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama observasi 1, observasi 2, dan observasi 3. Observasi 1 ini terkait bagaimana Bu Siti mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Tadi di awal-awal kami melihat bahwa Bu Siti sudah cukup bagus dalam melakukan modifikasi lingkungan belajarnya. Artinya kalau biasanya di dalam kelas itu kan seorang guru itu kan cenderung membuat posisi yang klasikal gitu ya, tempat duduk yang klasikal. Tadi Bu Siti sepertinya sudah bisa membuat suasana murid menjadi nyaman, berkelompok. Jadi kelasnya sudah kelihatan aktif dan semua bisa merasa terpantau gitu oleh Bu Siti. Itu perlu kami apresiasi. Yang kedua adalah penggunaan komunikasi. Tadi kami lihat Bu Siti sudah bagus, komunikasinya sudah positif, sudah berjalan 2 arah, artinya tidak didominasi oleh guru saja, melainkan Bu Siti sudah mencoba untuk menampung, mendengarkan pertanyaan murid, pendapat murid tadi sudah dengan baik Bu Siti. Yang berikutnya adalah timbal balik dengan interaksi ya. Tadi interaksi sudah terjadi 2 arah, sudah mendorong bagaimana murid itu bisa menyampaikan perasaannya. Tadi saya ingat Bu Siti bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran ini? Kan itu secara tidak langsung mendorong bagaimana murid bisa mengekspresikan pendapatnya, perasaannya ya, dan seterusnya. Oke, itu tadi juga sudah bagus, sudah nampak di pembelajaran tadi. Berikutnya lagi empatik ya, menanamkan rasa empatik atau keingintahuan murid mencoba memahami bagaimana sudut pandang murid. Tadi juga sudah nampak Bu Siti mencoba menjadi seorang pendengar yang baik ketika murid menyampaikan hasil diskusinya. Tadi Bu Siti sudah mendengarkan, yang kedua juga memberi umpan balik, itu sudah kelihatan ya. Cuma tadi ada sedikit yang mungkin catatan saja ya Bu Siti ya. Tidak semua murid di kelompoknya tadi bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Hanya mungkin dalam satu kelompok tadi didominasi oleh beberapa murid yang memiliki kemampuan vokal yang lebih, jadi yang lain itu cenderung masih belum bisa aktif. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa Bu Siti. Oke, kami lanjut. Berikutnya Bu Siti tadi terkait dengan penerapan disiplinnya ya. Bagaimana Bu Siti tadi melakukan sebuah restitusi. Jadi ketika murid menjawab pertanyaan atau kurang sesuai dengan harapan, tadi Bu Siti mencoba menguatkan dan memberi kesempatan berikutnya untuk menjawab sampai benar. Nah, seperti itu ya. Tadi kita juga mendapatkan hal seperti itu. Berikutnya catatan kami adalah Bu Siti itu juga bagus dalam pemberian motivasi kepada siswa, menyemangati mereka supaya bisa kerja secara teamwork
Yang kedua, bagaimana mereka memiliki keberanian presentasi ke depan Bu Siti ketika ada window shopping ya Bu Siti ya. Nah, window shopping. Nah, nanti coba saya tanya ke Bu Siti apa kira-kira yang menjadi motivasi atau kelebihan dari metode atau teknik window shopping itu sendiri. Mungkin sebelum saya lanjutkan terkait dengan observasi 2, mungkin Bu Siti ada ini semacam respon ya terhadap apa yang menjadi hasil dari observasi saya barusan, mungkin monggo. Terima kasih Pak Teguh. Yang jelas komentarnya Pak Teguh tadi memang sudah sesuai dengan nyatanya. Untuk proses sehari-hari saya belum mampu mengaktifkan 32 anak itu untuk semuanya terlibat. Cuma setiap pertemuan saya usahakan mereka yang sebelumnya sangat pasif itu mulai mau bersuara, mulai mau memberikan pendapat, sehingga lambat laun dari satu kelompok itu sudah berani berbicara semua. Nah, awal-awal saya masuk itu mungkin satu kelompok hanya didominasi, satu kelas itu mungkin hanya 2 orang mungkin yang dominasi. Nah, sekarang sudah mulai banyak. Tadi satu kelompok minimal 3 anak, 2 anak yang sudah berani, dan yang lainnya juga hanya kelompoknya Firman tadi yang mungkin cenderung menunggu gitu. Tapi begitu mereka ayo cepat segera juga mereka bisa. Terus untuk yang apa tadi Pak? Yang kedua tadi? Ya, yang kedua adalah bagaimana Bu Siti bisa melakukan restitusi kepada kesalahan siswa, sehingga siswa tidak menjadi minder gitu. Iya, ini juga sudah saya terapkan Pak, dari bukan hanya di pembelajaran, bahkan kemarin untuk kegiatan lomba, kegiatan di sekolah ini banyak sekali lomba Pak, event-event lomba, peringatan apapun ada lombanya, sehingga atau jadi petugas upacara pun saya harapkan yang belum pernah ikut saya motivasi, dan ternyata kemarin juga sukses. Yang tampil itu yang tidak pernah menjadi petugas dan tidak pernah ikut lomba, tapi mereka berani. Nah, yang tadi untuk kelebihan metode window shopping itu, saya menginginkan anak-anak itu melihat karya temannya, membandingkan karyanya sendiri dengan karya temannya, dan harapan saya karena mereka sudah membuat dengan topik yang sama, mereka bisa mengkritisi milik temannya, bisa memberi masukan yang bersifat positif pada karya dari temannya itu. Dan apa ya Pak, dengan window shopping kan semuanya itu merasa memiliki, semua melakukan, semua berusaha menerangkan gitu. Itu ya saya pilih, itu yang saya pikirkan kenapa saya memilih window shopping. Dan itu sudah terbukti yang efektif ya Bu ya, dalam rangka untuk mengaktifkan meningkatkan keaktifan siswa dalam ini ya pembelajarannya. Iya, menurut saya sudah cukup aktif. Tadi daripada mereka saya tanya aja siapa berpendapat, saya yakin tidak akan ada yang berani berpendapat. Tadi banyak ya. Tapi dengan saya berikan sticky note tadi, hampir semuanya sudah memberikan pendapatnya, memberikan suaranya, dan tanpa saya menilai mana yang baik, mereka sudah menilai sendiri karya mana yang paling bagus, kelompok mana yang terbaik. Oke. Siti, berikutnya ini hasil observasi 2 terkait bagaimana Bu Siti memandu proses belajar mengajar yang efektif di dalam ruang kelas. Saya awali dulu dari proses atau pembukaan proses belajar. Tadi kami melihat juga Bu Siti di awal sudah menyampaikan topik tujuan pembelajarannya ya. Terus juga menjelaskan rangkaian kegiatan apa yang akan dilalui oleh siswa seperti itu, dan itu sudah nampak di awal tadi. Yang berikutnya adalah muatan sosio-emosional dan aktivitas pembelajaran. Tadi Bu Siti juga sudah
membuat keterkaitan ya tujuan pembelajaran dengan sosio-emosional yang siswa miliki ya. Contoh bagaimana tadi siswa diajari bagaimana temanya tadi apa Bu? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan biji, dan mereka juga sudah mulai melihat di lingkungan sekitarnya kan tadi dengan menyebut yang akar tunggal dan yang apa tadi satunya lagi contohnya singkong tadi ya, ada yang ketela pohon tadi ya, mereka sudah mulai mengamati di lingkungan sekitar, artinya sosio-emosional mereka itu sudah mulai mengarah ke sana. Pendekatan dalam mendampingi siswa itu tadi juga sudah bagus. Saya lihat sudah keliling-keliling ketika siswa proses berdiskusi, melakukan scaffolding tadi, artinya siswa yang mampu tadi secara tidak langsung tadi juga memberi imbas yang bagus kepada siswa yang kurang efektif. Strategi pembelajaran tadi di percakapan awal, Bu Siti rencananya memang mau memanfaatkan beberapa metode atau teknik atau strategi. Dan scaffolding tadi, selain window shopping tadi, Bu Siti juga sudah mulai menayangkan dengan adanya pakai PowerPoint ya Bu ya. Nah, itu secara nggak langsung memfasilitasi kebutuhan murid yang visual. Ini juga berdiferensiasinya juga muncul di sini, artinya mereka yang cenderung tadi Bu Siti tadi juga ada ada ice breaking dengan pemanasan di awal, artinya siswa yang kecenderungannya tadi suka gerak, artinya mereka juga terfasilitasi, semua terfasilitasi di sana, mulai dari yang visual, kinestetik maupun yang audio. Oke. Sampai di proses atau penutupan proses belajar, refleksi juga sudah dilakukan tadi, bahkan Bu Siti tadi juga sudah mengajak bersama-sama siswa untuk membuat refleksi terkait pembelajaran yang terjadi pada saat itu. Dan terakhir adalah asesmen, bagaimana guru ini melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ini kami lihat tadi Bu Siti juga sudah bagus, walaupun tadi untuk asesmennya kurang tidak disampaikan secara langsung. Poin-poin penilaiannya nanti ada di mana. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya Bu Siti ya. Jadi asesmennya tadi saya belum melihat ini bagian-bagian mana yang akan dinilai dari kerja siswa, mulai dari mungkin proses pembuatan proses awalnya sampai menghasilkan suatu produk. Saya mungkin belum melihat secara jelas, tapi yang pasti sudah ada ya. Tapi saya belum melihat secara jelas untuk assessment. Terakhir adalah umpan balik. Tadi ya ada tadi sebelum Bu Siti mengakhiri tadi sempat memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang sudah dihasilkan seperti itu Bu Siti. Monggo yang hasil observasi 2 dan 3 terkait proses pembelajaran, memandu proses belajar mengajar dan melakukan asesmen serta umpan balik ini diberi respon. Terima kasih Pak Teguh. Saya tadi itu memang agak grogi Pak, karena pada awalnya komputernya itu tidak terkonek dengan Bluetooth, karena komputer saya tidak bisa, sehingga tadi untuk ice breakingnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi gambar dan suaranya mungkin tadi kurang selaras gitu, sehingga suaranya pakai HP. Nah, padahal saya sudah download berbagai macam ice breaking, ternyata dikendala di sound. Terus untuk yang penilaian, saya selain menggunakan jurnal tadi, bentuk anak-anak memberikan respon komentar tadi itu juga saya anggap penilaian teman sejawat. Jadi saya mengamati dalam kegiatan diskusi tadi, saya melihat-lihat ada anggota kelompok yang pasif atau tidak, itu saya masukkan dalam penilaian jurnal. Dan hasil diskusinya itu saya ambil dari penilaiannya dari teman sejawat, dilihat dari banyaknya komentar dari siswa pada karya yang ditempelkan tadi.
Terus untuk tugasnya nanti anak-anak selain menanam dengan jenis tanaman yang mereka pilih, mereka juga memilih jenis perkembangbiakannya. Misalkan ada yang pakai stolon, ada yang rhizome, ada yang umbi akar, ada yang umbi batang, umbi lapis, itu terserah mereka. Pelaporannya juga nanti ada yang bentuk video, ada yang bentuk mungkin foto, TikTok atau tulisan. Nah, ini sudah di RPP sudah saya tuliskan Pak. Nah, ini yang jurnalnya sudah ada. Terus ini untuk proyeknya yang dikerjakan di rumah menanam itu. Ini sudah ada, pertahapan pun ada nilainya. Nah, untuk yang penilaian sikap tadi sudah saya gantikan dengan kalau ini kan pakai Google Form yang saya rencanakan. Nah, cuma tadi sudah langsung diakali dengan sticky note dan emoji tadi. Oke Bu Siti, itu tadi penjelasan lebih lanjut ya terkait apa tadi yang sempat menjadi sedikit pertanyaan di hasil observasi. Berikutnya gini Bu Siti, tadi kan di pembelajaran tadi, percakapan tadi, observasi itu tadi kan ada area pengembangan yang rencananya sama Bu Siti ingin dicapai pada diri siswa. Kira-kira dari hasil pembelajaran tadi itu sudah tercapaikan berapa persen area yang ingin dibidik? Yang sudah tercapai menurut saya masih 70% Pak, karena yang 30% anak-anak melakukan menanam itu kan masih dikumpulkan hari Jumat. Jadi yang sekarang sudah berkembang di mereka adalah pengetahuannya, terus juga saya yakin sikapnya. Untuk yang keterampilannya yaitu dalam bentuk menanam, ini masih saya lihat nanti hasil kegiatan mereka pada hari Jumat. Nah, untuk pengembangan diferensiasi tadi saya merasa sudah 100% yang saya rencanakan sudah berjalan. Nah, yang 70% tadi itu loh Pak, sikap, pengetahuan dan keterampilan itu saya merasa masih, karena sepertiganya masih tunggu hari Jumat. Tapi untuk yang diferensiasi ini sudah 100% saya merasa sudah saya lakukan, mulai konten, proses maupun produk. Singkat kata yang menjadi refleksi dari Bu Siti terkait dengan pembelajaran tadi apa Bu? Misalkan ada 2 poin refleksi. Refleksi yang pertama, saya merasa anak-anak itu Pak, idealisnya sangat tinggi. Sehingga kalau untuk membuat mind map itu saya merasa waktunya terpakai terlalu banyak. Nah, mungkin ke depan saya akan mengakali ini didesain di rumah atau dikerjakan di rumah, sehingga tidak terlalu banyak waktu yang terpakai untuk menunggu mereka bekerja. Tetapi saya merasa bahagia karena saat mereka sukses dan karyanya itu ditampilkan, saya melihat kebahagiaan terpancar dari mereka. Terus yang kedua, sekaligus mungkin catatannya Bu Siti ya, yang menjadi catatan dari pembelajaran tadi, barangkali ada hal-hal yang sifatnya masih perlu diperbaiki ke depannya, gitu apa? Yang perlu saya perbaiki tadi dari catatan jurnal, mungkin ada beberapa siswa yang jauh dari kata aktif, jadi masih sangat pasif. Berarti mungkin perlu saya dekati secara pribadi, saya tambahkan motivasi mereka untuk lebih semangat dalam belajar dan bagaimana melakukan relasi sosial. Lantas yang menjadi rencana tindak lanjut ke depan?
dalam rangka perbaikan dari setelah Bu Siti menemukan tadi beberapa catatan yang kurang baik, lantas yang menjadi rencana tindak lanjut ke depan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi tersebut. Rencana saya nanti mungkin sebelum masuk bab baru, saya pastikan dulu semua kelompok itu membawa alat dengan lengkap. Yang kedua, untuk anak-anak yang tadi dalam jurnal saya masih terlihat negatif, ini. Oke. Berikutnya Bu Siti, ini sesi terakhir ya. Sesi terakhir ini adalah bagaimana nanti Bu Siti bisa menentukan rencana aksi pengembangan diri yang Bu Siti ingin lakukan. Nanti saya kasih ini Bu ya, lembar di lampiran 7 itu ya, lembar rencana pengembangan diri. Nanti mohon Bu Siti bisa mengisi aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang hendak dicapai Bu Siti apa, ukuran keberhasilannya, faktor pendukung serta waktu di pengembangan diri tersebut gitu ya. Dan ini nanti setelah Bu Siti selesai. Pengembangan diri untuk saya ya, untuk siswa. Ini lembar rencana pengembangan diri untuk Bu Siti guru gerak. Oke. Ada pertanyaan dari sini Bu Siti terkait apa yang tadi observasi? Oke, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang belum ini bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Iya Pak, berarti saya nangkapnya masih ini Pak. Apa yang bisa saya lakukan untuk proses pembelajaran saya melayani anak-anak menjadi lebih baik? Iya betul, Ge. Tentunya kan masih kita merasa ada sesuatu yang masih perlu dikembangkan lagi. Okay. Ya, mungkin skill apanya dan seterusnya. Bisa dipahami dan dilaksanakan ya Bu Siti ya. Oke. Saya rasa terima kasih untuk ada hal-hal yang perlu disampaikan Bu Siti di akhir sesi pasca observasi. Saya rasa cukup Pak. Mungkin kalau nanti saya masih kebingungan, saya nanti akan berusaha menghubungi Pak Teguh atau saya berdiskusi dengan teman-teman sesama DGD. Terima kasih. Bisa kita akhiri sesi percakapan pasca observasi kali ini. Semoga yang menjadi tujuan bersama, cita-cita bersama Bu Siti, anak-anak khususnya bisa tercapai dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.